ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أو كما قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله أو كما قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raya yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta nanti kelak dimasukkan oleh Allah ke surga yang paling tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua selama ini. Kemudian juga nikmat yang sedang kita rasakan sampai saat ini. Kemudian juga nikmat yang nanti Allah menjanjikan kepada kita untuk dicukupkan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadapannya. Kita meninggal dunia, disitulah Allah telah menyempurnakan nikmat kepada kita selama hidup di dunia ini. Kemudian juga nikmat terakhir yang tertinggi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang beriman kepada Allah. Allah akan masukkan kita ke dalam surganya, dan di dalam surganya itulah Allah akan memberikan kesempatan kepada hamba yang beriman untuk menatap wajahnya Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah bercahaya terang benderang, ila rabbiha nazirah. Kehadapan Tuhannya mereka semua menatap. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian salawat beriring salam kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kedatangannya tidak hanya membawa rahmat bagi umatnya tercinta umat Muhammad, namun kedatangan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga mendatangkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak aku utus kau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raya yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya selaku khatib mengingatkan diri pribadi saya, kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini, pun juga saudara seiman kita yang sempat mendengar khutbah kita kali ini, namun karena berbagai macam halangan tidak sempat melaksanakan sholat Jumat di masjid. Mari kita jaga nikmat menjadi seorang muslim, nikmat menjadi orang yang beriman kepada Allah pun juga kita tingkatkan, karena inilah yang menjadi bekal yang paling utama telah kita hadapkan kepada Allah.
wa tazawwadu, dan berbekalah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, maka bekal yang paling baik itu adalah at-taqwa, bekal yang paling baik itu adalah al-iman, bekal yang paling baik itu adalah al-Islam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada pada hari Jumat tanggal 27 Rajab tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Januari 2026. Tradisi Islam pada tanggal 27 Rajab di Indonesia khususnya itu kita libur secara nasional, dan di situ banyak dilaksanakan di berbagai macam tempat pelaksanaan peringatan hari besar Islam, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah menegaskan kepada kita kisah ini dengan nyata di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Isra ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulah, yang itu Allah berkahi di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, untuk Allah menunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Al-Isra ayat pertama. Ayat ini menceritakan tentang Al-Isra, tidak mencantumkan Al-Mi'raj. Adapun Al-Mi'raj itu sendiri ada pada surah An-Najm. Allah menegaskan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkesempatan, diberikan oleh Allah kesempatan untuk melihat wujud asli daripada malaikat Jibril alaihi salam. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Allah Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi, nazlatan ukhra, marratan ukhra, 'inda sidratil muntaha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Sidratul Muntaha setelah Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan diajak oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ke Al-Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Pada saat itu Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam ke Sidratul Muntaha. Di situ malaikat Jibril alaihissalam menampakkan wujud aslinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat inilah yang menegaskan tentang kisah Al-Mi'raj. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini terdengar di mana-mana, terkhusus pada tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah. Kisah yang menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Al-Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bersama malaikat Jibril. Dalam riwayat lain disebutkan bersama malaikat Jibril, bersama malaikat Mikail, kemudian malaikat Israfil. Pada tanggal 10 kenabian, ada lagi yang mengatakan pada tanggal 12 atau 13 kenabian. Pada tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami duka yang sangat dalam. Betapa tidak beliau ditinggalkan oleh istrinya tercinta Khadijatul Kubra, kemudian ditinggal oleh pamannya tercinta Abu Thalib. Ditambah lagi dengan penolakan kaum Taif dengan melempari Rasulullah dengan bebatuan. Tidak hanya orang-orang tua, tapi anak-anak pun melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir 3 tahun Rasulullah diboikot pada saat itu, sampai dalam riwayat menyebutkan
Rasulullah menahan lapar dengan keluarganya dan sembari mengikat batu di perut beliau. Dengan duka seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tidak ingin meninggalkan hamba yang tercinta, Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk melaksanakan Al-Isra wal Mi'raj, untuk menghibur Rasulullah bahwasanya Allah tidak akan meninggalkan engkau wahai Muhammad dengan jeripaya, dengan semangat dakwahmu untuk mengajak kaummu ke dalam agama Islam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini kita mengambil iktibar yang paling mendalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah sama sekali tidak akan meninggalkan kita. Allah selalu bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq ketika takut di hadapan di gua atau di mulut gua Sur, orang-orang Quraisy sudah hampir masuk ke dalam gua Sur. Rasulullah mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih, wahai sahabatku, innallaha ma'ana, sungguh Allah bersama dengan kita. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melaksanakan Al-Isra wal Mi'raj, kita mengambil pelajaran penting untuk kita semuanya, bahwasanya jangan takut dengan kehidupan yang fana ini. Semua kita akan kembali kepada Allah. Kapan dan dimanapun kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah. Kita berumur 40 tahun, 12 tahun lagi kita kembali kepada Allah. Berumur 50 tahun, kita akan kembali kepada Allah 12 tahun. 60 tahun, 2 tahun lagi kita akan kembali kepada Allah. Patokan saya mengatakan tersebut, Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu tidak jauh dari rentang 60-an sampai 70-an. Maka oleh sebab itu, kita mengingat ini, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak takut dengan kehidupan yang fana ini. Kemudian yang kedua, peristiwa ini tentunya memberikan kado manis kepada kita. Ketika kita dalam kondisi apapun, kita harus kembali kepada Allah. Cara yang benar, cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perintah kewajiban pertama kali kepada kita umatnya, umat tercinta. Pada saat itu Rasulullah dalam kondisi Mi'raj, Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Namun berkat kasih sayang Allah kepada kita semuanya, akhirnya sholat itu dirubah menjadi 5 kali sehari semalam. Namun pahalanya sama persis dengan 50 kali. Sholat inilah yang menjadi mi'raj orang yang beriman. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa merenungi kehidupan kita di dunia ini, dan kita semuanya betul-betul menjadi hamba Allah, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan khutbah yang singkat ini mengingatkan kita kembali tentang arti bagaimana mencintai Nabi kita. Kita mengingat sejarahnya, kita mengetahui profilnya dengan mendalam, sehingga kita bisa betul-betul mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu selalu dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, orang yang selalu beramal saleh, wa tawassaw bil haq, orang yang selalu nasihat-menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, orang yang selalu nasihat-menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.